Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi birahmatihi tatimmus shalihat wa bighufranihi yamhu jami'adz dzunubi was sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi khalaqal arda was samawati wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi jaa'a bil barahini wal mu'jizat. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsani wat ta'at. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah la'allakum tuflihun. Ittaqullah la'allakum turhamun. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat Masjid Syuhada Yogyakarta, semuanya hafizakumullah fis shihhah wal afiyah. Pertama, mari kita bersyukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat beribadah, dan sekian banyak nikmat yang tidak bisa dihitung, karena Allah sendiri sudah menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung-hitung nikmatnya Allah, niscaya kamu tidak bisa menghitungnya. Sayang, yang namanya nikmat seringkali baru kita sadari setelah hilang dari diri kita. Itu sebabnya Al-Quran mengingatkan supaya terus kita mensyukuri nikmatnya, supaya kita tidak menyesal di saat nikmat tersebut dicabut, supaya kita tidak kehilangan orientasi bagaimana menggunakan nikmat itu untuk hal-hal yang bisa mendatangkan ridha dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara bisa merasakan bagaimana nikmatnya sehat manakala baru saja sakit. Nikmatnya diberikan gigi enak untuk makan kalau baru sembuh dari sakit gigi. Nikmatnya ketika ada istri baru terasa ketika istri sedang bepergian atau mungkin telah tiada. Betapa kehadirannya sangat bermakna. Nikmatnya orang tua, masih ada bapak sama ibu, mungkin baru terasa sangat mendalam manakala keduanya telah tiada. Saudara-saudaraku sidang Jum'ah hafizakumullah, itu sebabnya kita perlu ingat. Maka tema hari ini adalah khutbahnya tentang pentingnya zikir alias ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya di dalam Al-Quran, diksi atau kata-kata zikir dengan segala derivasinya, pecahan-pecahannya atau istiqaqnya terulang sebanyak 268 kali. Ini memberikan satu isyarat betapa pentingnya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa riset menyebut, baik yang menggunakan pendekatan psikologi, pendekatan tasawuf, pendekatan psikologi Islam, mengatakan bahwa atau menyimpulkan bahwa betapa zikir itu
memiliki faedah manfaat bagi ketenangan jiwa dan kesehatan mental. Sebab dengan berzikir kepada Allah akan mengantar seseorang, dengan banyak berzikir kepada Allah akan mengantar seseorang lebih tenang, lebih cool, berpikir lebih positif, tidak gerusah-gerusu, tidak cemas, tidak ragu-ragu. Maka Quran menegaskan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, niscaya hati kalian akan tenang, akan damai. Bahkan endingnya orang yang benar-benar berzikir kepada Allah dengan sepenuh hati, dengan segala pemaknaan dan refleksinya, insya Allah dia akan meraih hakikat dan tujuan hidup, yaitu untuk meraih as-sa'adah zahiran wa batinan, happiness, kebahagiaan lahir dan batin, kemaslahatan dunia sampai akhirat. Untuk itu saudara-saudaraku, kami mengajak di tengah-tengah kompleksitas hidup yang semakin banyak, semakin ruwet, kita sebagai orang-orang beriman jangan lepas dari zikrullah, jangan pernah meninggalkan ingat kepada Allah, baik dalam pengertian yang formalize. Kalau ingat yang formalize, yang formal secara syariat, salat itu disebut dengan zikri. Wa aqimis salata li dzikri, ya. Dan tegakkan salat untuk zikir, ingat kepadaku. Jangan pernah kita tinggalkan, sesibuk apapun, serepot apapun, karena ini menjadi protective belt kita. Kalau dalam bahasanya sebagai patokan supaya kita tidak terlalu jauh keluar dari rel. Saudara-saudaraku, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita berzikir? Setidaknya dijelaskan oleh para ulama ada 3 cara. Yang pertama adalah adzikru bil lisan, karena zikir itu artinya menyebut, maka lisan kita perlu mengucapkan, menyebut. Apa yang disebut? Di antaranya adalah asma Allah. Maka ada orang berzikir dengan membaca Asmaul Husna, 99 asma Allah. Ada yang dengan menyebut apa? Kalimatut thayyibah, kalimah yang baik, kalimatut tauhid, kalimah tauhid, kalimatut tahlil, kalimah la ilaha illallah. Bahkan itu disebut dalam hadis sebagai afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik, seafdal-afdalnya zikir, ketahuilah, yaitu la ilaha illallah. Perbanyak itu menjelang tidur, bahkan ketika ba'da sholat, di keheningan malam, dalam kesendirian, dalam kebersamaan, bisa zikir dengan cara bil lisan. Maka kita tidak perlu anti ada orang kemana-mana kok bawa apa itu, hitungan, counting, ya itu untuk mengingat. Atau mungkin ada yang membawa tasbih, silakan saja, tidak perlu suudzon, tidak perlu berburuk sangka. Kita husnudzon, oh dia sedang berproses mengingat Allah dengan alat
yaitu tasbih misalnya atau hitungan. Sah-sah saja karena bahasa Quran menyebut uzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, yang banyak itu ya boleh dihitung, boleh tidak dihitung. Karena ada yang dihitung, dan ini Rasulullah juga mengajarkan, diantaranya yang dihitung apa? Zikir setelah ba'da sholat dengan membaca apa? Membaca kalimah. Pertama adalah tasbih subhanallah, subhanallah, 33 kali. Yang kedua membaca tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, 33 kali. Kemudian yang ketiga membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian ditutup la ilaha illa wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang di dalam hadis sahih Bukhari dan juga dimuat di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, ya, Imam An-Nawawi sebagai pensyarah kitab Sahih Muslim, beliau menyebut di situ Nabi bersabda, barang siapa yang membaca itu semuanya maka akan diampuni dosa-dosanya walau mithla zabatil bahr, meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Jadi fadilah zikir itu diantaranya menjadi kafaratun lidzunub, penebus, ya, kafarah dosa-dosa kita. Maka karena beban dosanya sudah diampuni oleh Allah, sehingga hidupnya jadi tenang. Itu logikanya. Orang itu kalau banyak dosa biasanya hidupnya menjadi tidak tenang. Tapi cara menggempur, menghapus dosa salah satunya dengan banyak berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah. Itu zikir bil lisan. Ada yang kedua namanya zikru bil jinan, zikir dengan hati. Bisa jadi mulutnya diam, tapi hati dan pikiran selalu connecting kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang kalau sudah terlatih begitu, meskipun lidahnya diam tapi hatinya ingat. Setiap melihat fenomena yang ada di hadapannya, lihat anak kecil, dia ingat, Masya Allah, anak kecil ini belum banyak dosa, saya sudah dewasa banyak dosa. Lalu muncul istighfar. Kalau lihat orang tua, dia juga berzikir, sekaligus berpikir, ini orang tua Masya Allah amalnya sudah banyak, saya yang masih muda amalnya masih kurang. Lalu terdorong untuk menambah amalnya. Melihat ciptaan-ciptaan Allah yang begitu beragam, melihat indahnya lautan, dia berzikir, berfikir sekaligus refleksi. Itu adalah bentuk tajalli jamaliyahnya Allah, keindahannya Allah. Melihat dahsyatnya ombak, dia berzikir, itu bentuk tajalli jalaliyahnya Allah, keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan begitu seterusnya. Itu zikir bil jinan. Ada yang kadang dilupakan, sesungguhnya ada zikir bil arkan, zikir dengan anggota tubuh kita. Setiap tindakan kita, kebijakan kita, perilaku kita yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Allah, maka itu sesungguhnya juga bagian dari zikrullah, zikir bil af'al, zikir bil arkan dengan anggota tubuh. Tanda tangan kita, keputusan dan kebijakan kita sebagai seorang pemimpin yang mengantar kepada nilai-nilai kemaslahatan bersama, maka itu juga bagian dari zikir bil arkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين ونصلي ونسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لعلكم تفلحون اتقوا الله لعلكم ترحمون فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وأهلك أعداءهم من الإسرائيليين والصهيونيين بقوتك وقدرتك يا قوي يا متين اللهم ارزق إخواننا القوة والهيبة والغلبة بقوتك قدرتك يا قوي يا متين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة